Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baca salawat dulu. Salamullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi ahlil badri ya Allah. Salatullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Dibuka surat Al-Baqarah ayat 238. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana tibyanan likulli syai' wa hudan wa busyra lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil mab'ad. Sudah dibuka, saya baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Hafidhu ala salawati, jagalah salat 5 waktu. As-salawat jamak, beberapa salat. Maksudnya jagalah salat 5 waktu. Ini dasar dalil bahwa salat 5 waktu itu hukumnya wajib. Kemudian ada bahasa salat wusta dan salat wusta. Salat wusta itu adalah salat asar. Saya kaji di hadisnya itu salat wusta itu salat loh kok dibedakan gitu ya. Jagalah salat 5 waktu, ada tambah salat wusta. Boleh jadi salat asar pada saat itu adalah salat yang berat untuk dilakukan. Kalau diambil hikmahnya bahwa jagalah salat 5 waktu, kerjakan salat 5 waktu walaupun salat itu berat. Kadang-kadang orang beda-beda. Yang berat kadang siang tuh gitu ya, atau kadang malam mungkin belabas. Pokoknya atau subuh belabas sampai kesiangan. Nah ini jangan sampai kemudian kita meninggalkan sholat. Amal tarik sholat. Wa qumu lillahi qanitin, dirikanlah sholat dengan qanitin, orang-orang yang tunduk.
Artinya apa? Artinya kalau kita sholat, usahakan benar-benar khusyuk, benar-benar merasa sholat kita ini tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka benar apa yang disampaikan yang dulu itu, bahwa orang-orang khusyuk itu orang-orang yang ketika sholat dia menyangka seakan-akan ketemu dengan Allah. Sholatnya enjoy, seneng. Jadi bagaimana mewujudkan sholat itu seneng, bukan beban. Maka jangan jadikan sholat itu menjadi beban, tapi jadikan sholat itu adalah suatu kebutuhan. Butuh kita itu untuk dialog dengan Allah. Makanya di dalam satu riwayat Rasulullah itu selain ujiannya kan bermacam-macam, berbagai macam. Itu kalau dialog itu tenang itu kalau sholat, sehingga ngomong kepada Bilalnya, Bilal yang habis sholat, istirahatkan aku dengan kene nih, istirahatkan aku dengan cara sholat. Adzan, suruh adzan, nggak ada Bilal ini gitu. Nah ini menunjukkan bahwa bagaimana kita ini menuju ketika sholat kita ini khusyuk, sholat kita ini menjadi tenang, atau sholat kita ini menjadi sesuatu yang menjadikan kita tenang, senang. Tapi sayangnya kadang-kadang kita ini sholat cepet-cepetan, apalagi teman-teman. Jangan cepet-cepetan. Kita ini kalau melihat HP aja 1 jam kuat, gitu ya, setengah jam kuat. Sholat berapa menit? Ini kan kalau sholat berapa menit Pak? Ada setengah jam? Sampai setengah jam, seperempat jam, sampai seperempat jam, paling 10 menit gitu ya. 10 menit itu sudah luar biasa. Nah makanya ketika sholat itu ada ada seorang yang ketika sholat itu istilahnya menyingkronkan dulu Allah gitu. Baca kalau berbenas, balikinnas, ilahinnas, misyadul wasafsafannas, alaihi wasisufi suhudinnas, imajinnas. Artinya apa? Artinya supaya hati ini sambung dengan Allah. Baru kemudian takbir. Nah, ada artinya bismillah ya Allah, tuntun saya ya Allah di dalam sholat ini cuma 10 menit ini ya Allah, tuntun saya supaya khusyuk, tunduk patuh kepada Engkau. Gitu. Jangan kadang-kadang kalau kita ini sholat itu cepet-cepetan selesai gitu. Gitu. Insyaallah. Nah, cara ngimbangi gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat HP, perbandingan itu aja. HP aja setengah jam kuat. Enjoy, kadang kurang 1 jam kuat. Nah kok sholat itu kadang-kadang cuma 15 10 menit cukup. Nah ini perbandingan seperti itu. Fa'in khiftum farijalan aw rukbana, jika kalian takut maka boleh dengan cara berjalan atau berkendaraan. Fa'idha amintum, kalau kalian aman maka kalian kenal Allah sebagaimana apa yang Allah ajarkan kepada kalian, apa-apa yang tidak kalian ketahui. Artinya apa? Sholat itu wajib. Sampai di sini disebutkan bahwa kalau kalian takut dalam peperangan, itu kalau sholat kayak biasanya khawatir terkejar oleh musuh, maka boleh kalian sholat dengan cara berjalan atau dengan berkendaraan. Tujuannya apa? Biar tidak terkejar oleh saking pentingnya sholat. Saking pentingnya sholat. Bahkan di kita fikir bahwa kalau kita tidak mampu berdiri sholat, maka boleh dengan duduk. Duduk nggak bisa, maka dengan berbaring. Berbaring nggak bisa ya dengan isyarat. Kalau isyarat nggak bisa ya dengan kedipan mata. Kalau nggak bisa jadi sunat, berarti mati. Sholat itu wajib, ya wajib sampai ajal menjemput. Bahkan di dalam peperangan aja itu wajib sholat. Perang itu kan ada sholat khawf namanya. Sholat khawf, sebagian sholat, sebagian berdiri nunggu. Jagani kalau ada musuh menyerang dengan dibagi
lu itu dilakukan dengan jamaah sholatnya sampai sebegitunya. Bahkan kalau sudah waktunya habis sholat, ketika dalam berkecamuk perang itu sholat aja. Nah kalau kita ini kadang-kadang punya gawe, tangga punya gawe, bantu-bantu, akhirnya mulai duhur, asar, maghrib, isya, tidak sholat dirapel jadi satu di belakang. Nah, ini kan juga nggak boleh, nggak boleh kan ini. Sesibuk apapun jangan sampai tinggalkan, karena sholat ini tiang agama. Kalau sholat ini tidak dijalankan maka roboh gitu. Ya. Kalau tidak ada tiangnya kan bangunan menjadi roboh. Hanya Bapak Ibu ayo di samping diri kita ini menyadari dan menjadikan kebutuhan sholat 5 waktu itu ajarkan kepada generasi kita, putra putri kita, putra putri jenengan itu yang kalau bolong-bolong tolong diberitahu, ya, diingatkan. Rasulullah memerintahkan kalau umur 10 tahun kan diperintah, tapi kalau sudah umur 10 tahun kalau tidak sholat diapakan? Dipukul. Supaya apa? Supaya anak ini nanti bisa menjadi terbiasa untuk sholat. Kalau sudah dikapokkan ketika masih usia 10 tahun. Kenapa harus begitu? Iya, karena namanya tanaman itu kadang-kadang kan bengkok, ditegakkan, bengkok lagi ditegakkan, bengkok lagi ditegakkan. Kalau sudah besar, insya Allah lurus. Tapi kalau tanaman itu bengkok dibiarin terus, akhirnya apa yang terjadi? Ya bengkok akhirnya. Kalau sudah besar bengkok, mau ditegakkan berat. Begitu juga putra putri kita yang masih usia masih belum balik, usia 10 tahun, diingatkan, lalai diingatkan, melenceng diingatkan, terus pada akhirnya nanti dia menjadi orang yang lurus. Memang butuh teladan, butuh teladan. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hawli ghayra ikhraj fa in kharajna fala junaha 'alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf wallahu 'azizun hakim. Yang bertanya, kemarin bab talak, tiba-tiba bab sholat, kemudian bab talak lagi. Ini kan bab talak ini ya. Ya memang begitu. Di Al-Baqarah itu ceritanya bukan hanya kisah tentang Al-Baqarah, tapi juga ada bab tentang sholat, tentang puasa, tentang haji, dan judulnya kadang-kadang pisah-pisah. Supaya apa? Supaya orang itu ada sesuatu yang baru, dia nggak jenuh lagi. Orang-orang yang meninggal dunia, wayadharuna azwaja, kemudian orang ini meninggalkan istri, maka wasiat li azwajihim, wasiat untuk istri-istrinya itu mata'an ilal haul, ya, diberi kesenangan sampai setahun. Ghairu ikhraj, tidak boleh diusir. Ada wanita menikah, nah tidak sampai 1 bulan, si laki-laki meninggal, maka ahli waris ini tidak boleh kemudian wanita ini yang baru dinikah oleh saudaranya kemudian diusir 10 bulan, tidak boleh. Mata anilal haul, diberi kesenangan, diberi kecukupan sampai setahun, tidak boleh dikeluarkan. Walaupun mungkin di rumah yang mungkin milik suaminya yang meninggal ini, itu rumah suaminya yang meninggal, dan pada akhirnya nanti diwaris. Kalau diwaris ini kan istri kan dapat warisan juga, istri kan dapat warisan. Nah, nggak boleh kemudian kamu pulang, ini milik keluarga, tidak bisa. Fa'in kharajna, kecuali jika wanita itu keluar, maka tidak dosa atas kalian tentang apa yang mereka kerjakan. Kalau wanita itu pulang sudah kayaknya nggak nyaman, pulang nggak apa-apa, tapi tetap si wanita itu punya hak waris. Kalau si laki-laki tadi punya anak, maka si istri dapat berapa?
seper kalau punya anak si istri dapat seperlapan kalau sudah punya anak ya. Kalau nggak punya anak tetap berapa? Tetap. Kalau nggak ada anak itu dapatnya seperempat. Tapi kalau ada anak menjadi seperlima. Lihat. Ya. Kalau suami itu kalau tidak ada anak, suami ya istrinya meninggal, suami dapat setengah kalau tidak ada anak. Tapi kalau ada anak maka dia mendapatkan seperempat. Nanti kita bahas di pewaris. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Bagi wanita-wanita yang ditalak, dia punya hak untuk diberi kesenangan, maksudnya diberi kecukupan dengan baik. Itu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Ada wanita yang ditalak oleh suaminya, itu masa idahnya berapa? 3 bulan. Maka selama 3 bulan itu tanggungan untuk nafkahnya adalah kewajiban suaminya sampai masa idahnya selesai. Kalau masa idahnya selesai, terserah ya, si laki-laki sudah tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah. Si istri pun punya hak untuk menikah lagi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum taqilun. Seperti itulah Allah menjelaskan kepada kalian ayat-ayatnya agar kalian berpikir. Jadi luar biasa ya, di Quran itu bahasanya bukan hanya sholat, bukan hanya haji, bahkan kepala aja dibahas. Tidak hanya kepala, jual beli aja juga dibahas. Yang paling rumit di permasalahan itu di Quran hadis. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadarul maut faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Apakah tidak kamu melihat kepada orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka? Dia beribu-ribu dia keluar dari kampung halamannya. Khatarul maut, karena takut mati, nggak ada pekerjaan, nggak ada yang dimakan gitu ya. Faqala lahumullahu mutu, lalu Allah katakan mutu kalian mati. Summa ahyahu, lalu Allah yang memberikan kehidupan kepada mereka. Innallaha ladzu fadlin, sesungguhnya Allah mempunyai karunia atas manusia, akan tetapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Konteks ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu pasti ada rezekinya, ya, pasti ada rezeki. Makanya rezeki itu bahasanya itu jalbur rezeki. Jalbur rezeki itu jalbur rezeki. Tinggal jenengan mau apa enggak, rezekinya sudah ada. Tinggal jalbur. Di mana itu ya kita gerak. Harik ya dan kunzil alaika rizq, gerakan tanganmu maka rezeki akan mengalir. Tapi kalau dia makanya nggak jabel. Beda kalau ilmu itu bahasanya bukan jalbu tapi tolabul ilmu. Kalau memang ada upaya untuk mencari gimana tolabul ilmi. Tapi kalau rezeki enggak. Makanya jenengan kita ini jangan khawatir, karena rezeki kita ini sudah diberi oleh Allah. Ukurannya itu beda-beda. Di mana posisi kita yang diberi rezeki, maka ridholah, senanglah dengan apa yang Allah bagikan. Kalau kita ridho di akhir ayat ini, cuma kebanyakan manusia itu nggak bersyukur. Nah, kata-kata syukur ini sebenarnya kunci. Jadi kalau orang bahagia itu sebanding bagaimana dia pandai bersyukur. Kalau dia banyak syukurnya, walaupun ya pekerjaannya itu
kerjanya itu biasa saja, tapi banyak syukurnya, nikmat, enjoy, senang. Ada Pak petani sama Bu Tani siang-siang yang di pematang sawah makan siang, kan senang, nikmat gitu ya, nikmat. Nah, ada orang lewat naik mobil melihat seenak itu ya, orang itu enak ketemu dengan istrinya, setiap siang makan bareng, sedangkan dia pekerjaannya jauh dari keluarganya. Bener naik mobil, tapi kepikiran gitu ya. Jadi orang itu kadang-kadang sawang sinawang, enak gitu. Kata yang Pak Petani enak, Bapak itu naik mobil, kalau panas gak kepanasan, hujan gak hujan. Itu namanya sawang sinawang. Ya, di konteks ini penekanannya adalah perbanyak syukur. Pokoknya apapun syukur. Ujian apapun bacanya alhamdulillah. Waqatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un 'alim. Kalian berperanglah di jalan Allah dan kalian ketahuilah sesungguhnya Allah itu sami'un 'alim. Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Berperanglah kalian di jalan Allah, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Artinya sadarlah, yakinlah bahwa apa yang kita kerjakan itu didengar oleh Allah dan dilihat oleh Allah. Boleh jadi kita ini berbuat kebaikan tapi orang lain tidak menganggap kebaikan kita. Kita jangan fokus kepada orang yang tidak menganggap kebaikan kita. Kita fokus bahwa apa yang kita kerjakan ini Allah mendengar, Allah melihat. Insya Allah tenang. Karena kalau orang itu berbuat lillah, itu dihina atau apa itu nggak berpengaruh. Tapi kalau orang itu berbuat baik kemudian dihina, dia marah, khawatir ini munculnya itu riya karena orang itu gitu. Ada orang mau pergi ke masjid, digojloki sama tetangganya, wah soal lim, wah ini. Terus akhirnya kalau si orang ini berhenti, akhirnya nggak ke masjid. Aduh, saya nanti dikirain orang alim, makanya nggak ke masjid. Justru dia nggak pergi ke masjid itu ya. Dia, lo bagaimana? Ya bukan ke masjid. Tentang orang itu menghina, orang itu mengkritik, orang itu memuji, itu hak dia. Yang terpenting itu adalah berbuat dan berbuat. Jenengan mau sedekah ke masjid, sedekah 1 juta, dibilangi sama teman yang cuakek, kok dikira orang ria. Kira-kira jenengan teruskan memberikan 1 juta apa berhenti? Dianggap ria. Biasanya kalau diumumkan di Jumatan kan yang sedekah 100.000, 200.000, ini 1 juta atau 10 juta. Jenengan jangan khawatir, berikan. Berikan itu artinya lillah. Jadi kalau orang itu lillah, dihina, dipuji nggak pernah. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman kebaikan, ya, maka Allah akan melipat gandakannya dengan berlipat ganda yang banyak. Allah lah yang menyempitkan rezeki dan Allah lah yang melapangkan rezeki, dan kepada Allah kalian dikembalikan. Bahasa ini bahasa yang luar biasa. Barang siapa yang meminjamkan Allah, masjid itu butuh bantuan, kita bantu, kita pinjam, kita sedekah, kita infak. Itu namanya barang siapa yang meminjamkan kepada Allah pinjamannya, maka Allah akan melipat gandakannya. Kalau tidak di dunia, di akhirat pasti dilipat gandakan. Allah yudha'ifu lahu ad'afan katsira.